Hai teman-teman semua, bunda-bunda. Terima kasih yang udah mampir ke channel aku ya. Kali ini aku mau share aja tentang gimana sih caranya saat kita para ibu sedang stres gitu kan. Nanti kita sambil sharing juga ya bunda-bunda ya. Kita cerita-cerita sambil aku lagi beresin bunga ya. Jadi kita kan para ibu pasti ada saatnya stres ya, baik yang ibu muda ataupun kita udah lama gitu ya, yang udah apalagi udah banyak anak gitu, kita ada saatnya juga stres ya, apalagi yang full ibu rumah tangga full ya. Tapi ya menurut aku sih baik ibu rumah tangga full ataupun setengah kerja juga itu sama-sama memiliki enak enggaknya ya, jadi semua ada tingkat stresnya ya. Jadi kalau aku tuh biasanya di saat aku stres atau benar-benar ya stres kan biasa faktornya ya karena kelelahan juga ya, kelelahan fisik ya, kelelahan pikiran juga. Jadi di saat seperti itu tuh bawaannya kayak mau marah terus gitu kan. Apalagi yang udah punya anak kecil juga. Jadi kerjaan kan terbagikan antara ngurus rumah, antara masak, bersih-bersih, dan ngurus anak. Semuanya kan kita ibu rumah tangga kan ngerjain semua jadi satu ya. Jadi pastilah semua mengalami hal stres ya. Jadi kalau aku biasa tuh, eh, aku biasa sengaja untuk habiskan waktu untuk sendiri. Walaupun aku tuh nggak keluar-keluar ya, aku lebih banyak di rumah karena jarang keluar-keluar. Jadi kadang ada saatnya aku biarkan pekerjaan rumah, misalkan kerjaan itu lagi numpuk banyak karena bikin juga kita stres kan. Kadang aku biarkan dulu kerjaan dan aku biarkan rileks dulu pikiran kita, eh, mungkin dengan jalan-jalan keluar atau hanya sekedar keluar misalkan makan bakso di tempat yang dekat misalnya gitu kan. Itu pun menurut aku sedikit menenangkan lah. Bisa juga sambil bawa anak, kalau yang ada anak kecil lah bisa juga dibawa anaknya karena nggak mungkin ditinggalkan kalau nggak ada yang ngasuh. Kalau ada yang ngasuh sih nggak apa-apa, kita habiskan waktu untuk sendiri dulu, jalan belanja atau hanya untuk keluar sebentar menenangkan pikiran sebentar. Kadang juga kalau kita lagi stres kan bawaannya marah kan, jadi kadang efeknya tuh ke anak ya, anak kena marah, sering kena marah padahal anak nggak salah gitu kan. Jadi ada nggak ada salahnya ya kita ajak anak keluar, ajak main ke tempat hiburan, ke tempat-tempat yang bikin kita happy aja lah. Jadi kita pun happy, anak pun happy ya, jadi nggak ikut kena imbas dari emosi kita ya. Cara kedua, biasanya tuh aku lebih suka rilekskan pikiran kita dengan menyanyi, di rumah ya, karena aku sering di rumah ya. Jadi saat sambil kerja itu aku sambil dengar musik atau menyanyikan lagu-lagu yang kita mau. Jadi bawaannya jadi stresnya berkurang ya, kita jadi happy. Tapi jangan bunda nontonnya lagu-lagu sedih ya, kayak lagu Korea ya. Nanti yang ada kita malah makin sedih deh hati kita. Cara yang ketiga, biasa kadang aku tuh suka nonton acara motivasi ya, kayak yang Mary Riana atau mungkin motivator yang lain ya. Karena itu biasanya itu isinya tentang penyemangat untuk kita ya, untuk aku pribadi ya. Kalau enggak, untuk kita ibu rumah tangga kadang kan biasanya stresnya tuh karena jenuh dengan rutinitas ibu rumah tangga ya. Kadang lebih sering juga aku nonton acara yang daily vlognya ibu rumah tangga ya. Kan sekarang udah banyak ya. Mungkin bunda-bunda sering lihat ya. Nah, itu biasanya sering aku nonton juga karena itu ikut memotivasi aku sendiri, ikut semangat aku karena yang mereka kan sesama ibu rumah tangga ya, kerjanya sama gitu ya. Jadi ngeliat kegiatan mereka dan ngeliat semangat mereka, kita jadi ikut semangat deh. Dan cara yang keempat, bisa juga kita hilangkan stres melalui hobi ya. Jadi dengan kita menyalurkan emosi kita atau daripada stres gitu kan, kita kerjakan aja sesuatu atau hobi yang kita suka. Mungkin ada bunda-bunda yang suka atau hobinya menanam bunga
merawat bunga. Biasanya kan ada aja kerjaan menanam bunga kan, baik itu menyiram, membeli bunga, atau kegiatan seputar kebun gitu. Biasanya kan untuk yang hobi pasti menyenangkan ya, itulah bisa juga untuk hilangkan stres. Ada juga yang mungkin bunda-bunda suka berolahraga, bisa juga dengan olahraga karena itu bisa selain kesehatan fisik itu kesehatan untuk pikiran kita juga ya, lebih fresh ya. Mungkin ada juga yang suka masak atau membuat sesuatu yang kerajinan tangan. Nah, itu kan sesuatu yang bermanfaat juga ya, hobi yang bagus juga. Jadi bisa disalurkan stres kita, emosi kita melalui itu ya, dan perlahan-lahan saat kita melakukan menyalurkannya ke hobi itu, aku ngerasa sih menurut aku karena aku pernah juga ya, stres aku berkurang ya. Jadi lebih happy karena kita melakukan sesuatu yang kita suka. Jadi suasana hati kita jadi berubah ya. Jadi itulah beberapa cara aku mengatasi stres ya. Mungkin bunda-bunda punya cara tersendiri untuk mengatasi stres bunda-bunda ya. Boleh di-share, boleh komen ya bunda ya, biar kita bisa berbagi tips. Mungkin ada bunda-bunda lain yang belum tahu ya. Jadi kita bisa sesama para ibu rumah tangga bisa tetap fresh pikiran kita, hati kita, dan fisik kita tetap sehat juga ya. Karena mengingat kita ibu rumah tangga itu benar-benar banyak tugasnya ya, selain untuk kerjaan rumah, mengasuh anak, mendidik anak, itu sangat berat ya. Jadi kita saling support aja ya, tetap sehat bunda-bunda ya. Dan itu aja ya, sedikit share aku ya, sedikit informasi aku berbagi untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, dan kita akan share lagi, berbagi lagi tentang tips-tips yang lain ya. Salam sehat selalu bunda-bunda.